Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you all fine today. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring dalam pelajaran fikih. Untuk pelajaran pada pekan ini adalah tentang sholat gerhana. Pada materi kali ini, Ustazah akan mengajarkan apa itu sholat gerhana, bagaimana hukumnya, syarat, dan tata caranya. Silahkan saksikan video penjelasan yang akan Ustazah sampaikan setelah ini. Semoga Allah beri kemudahan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah rahasia gerhana bulan dan matahari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah salat dan bersedekahlah. Hadis Bukhari nomor 1044. Ananda sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mendasari betapa pentingnya kita sebagai umat Islam mempelajari, memahami serta mempraktikkan apa-apa yang nanti akan disunahkan ketika terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari. Yang disunahkannya ketika terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari adalah sholat gerhana. Hukum sholat gerhana ini menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang diajarkan ialah menunaikan sholat gerhana berjamaah di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun boleh juga dilakukan sendiri-sendiri, namun pelaksanaannya dengan berjamaah lebih afdol. Anak-anak sekalian yang sedang berbahagia, pelaksanaan sholat gerhana ini disunahkan dengan berjamaah. Sholat gerhana matahari dan bulan dikerjakan dengan cara berjamaah, sebab dahulu Rasulullah mengerjakan dengan berjamaah di masjid. Sholat gerhana secara berjamaah dilandasi oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tadi sudah Ustazah sebutkan. Kemudian tanpa azan dan iqamah, sholat gerhana dilakukan tanpa didahului dengan azan dan iqamah. Yang disunahkan hanyalah panggilan salat dengan lafaz as-salatu jami'ah. Dalilnya atau hadisnya adalah ketika matahari mengalami gerhana di zaman Rasulullah, orang-orang dipanggil salat dengan lafaz as-salatu jami'ah. Hadis riwayat Bukhari. Ngomong-ngomong masalah salat gerhana tadi, dalam istilah fikih Islam, salat gerhana disebut salat kusuf atau salat khusuf. Kusuf atau khusuf keduanya bermakna sama, yaitu gerhana. Namun secara bahasa, orang Arab sering menggunakan kusuf untuk gerhana matahari, sementara istilah khusuf digunakan untuk gerhana bulan. Lihat kitab An-Nihayah fi Gharibi al-Hadis wal Asar. Pembeda ini tidak bersifat mengikat dan kaku. Orang boleh menggunakan kata sholat kusuf atau sholat khusuf, jadi tidak masalah karena dua-duanya bermakna gerhana. Sholat gerhana itu syaratnya adalah yang pertama muslim, kemudian dalam keadaan suci, dan kita melihat wujud gerhana tersebut. Fa idza ra'aitum fasallu, jika kalian melihat gerhana tersebut maka salatlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1043. Namun bagaimana jika kita tidak melihat gerhana atau misalnya terjadi mendung, ketika muncul gerhana kemudian mendung dan tidak terlihat, maka tidak dianjurkan untuk salat. Yang dianjurkan adalah ketika kita melihat wujud gerhana tersebut, maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kita sangat dianjurkan untuk melakukan salat gerhana. Itu adalah beberapa pendapat ulama, dan yang paling jumhur mengatakan harus melihat gerhana terlebih dahulu baru menunaikan salat sunnah gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Cara sholat gerhana, Ustazah akan memberikan contoh bagaimana cara sholat gerhana bulan. Sebelum sholat dimulai, jika sholat dilaksanakan dengan berjamaah, maka imam dan makmum membaca niat usolli sunnatal khusuf rakaataini imamam
lillahi ta'ala. Kemudian kalau dia seorang makmum adalah usolli sunnatal khusuf rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Namun jika dilaksanakan dengan sendiri, membaca niat dengan usolli sunnatal khusuf rakaataini lillahi ta'ala. Baiklah Anda sekalian, Ustazah akan jelaskan secara rinci bagaimana tata caranya. Yang pertama adalah takbiratul ihram, sambil diiringi niat yang tadi sudah Ustazah contohkan. Kemudian membaca doa iftitah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Dan disunahkan setelah membaca surah Al-Fatihah adalah membaca surah Al-Baqarah dengan suara yang jahar atau lantang. Kemudian ruku dengan membaca doa ruku yang dipanjangkan atau agak lama ya. Kemudian bangkit dari ruku, tidak membaca doa i'tidal. Nah, ketika setelah i'tidal, untuk i'tidal yang pertama dia tidak membaca doa i'tidal, tetapi membaca surah Al-Fatihah, disambung lagi. Kalau tadi disunahkan surah Al-Baqarah dan belum selesai surah Al-Baqarah, maka disambung lagi dengan melanjutkan surah Al-Baqarah. Kemudian setelah itu ruku, membaca tasbih atau doa ruku. Kemudian bangkit dari ruku atau i'tidal membaca doa i'tidal. Setelah itu kemudian sujud. Sujudnya juga membaca tasbih yang lebih panjang daripada sholat biasa. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud kembali. Kemudian setelah sujud berdiri. Lakukan seperti pada saat kita melakukan rakaat pertama, yaitu membaca membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Imran. Nah, ya disunahkan surat yang panjang gitu ya. Kemudian ruku, kemudian bangkit dari ruku, i'tidal yang pertama membaca surah Al-Fatihah, kemudian surat panjang lagi, kemudian ruku yang kedua, baru membaca tasbih. Kemudian i'tidal. Nah, pada i'tidal yang kedua baru membaca doa i'tidal. Baru dilanjutkan dengan sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud kembali. Kemudian duduk tasyahud, membaca bacaan tasyahud. Dan yang terakhir diakhiri dengan salam. Insyaallah tabarakallah ananda sekalian, pada hari ini kita sudah belajar mengenai sholat gerhana, mengerti hukumnya serta tata cara sholatnya. Semoga ananda dapat memahami, dan Ustazah berharap ketika nanti terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari, ananda sekalian dapat mempraktekkan sholat tersebut. Karena gerhana bulan maupun gerhana matahari adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga kita tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.